Cimahi. Di sini saya sedang observasi, wawancara, dan berpartisipasi bersama salah satu guru matematika. Ikutin terus yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, Pak, dan dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya saat ini. Terima kasih Bapak telah memberikan saya kesempatan untuk wawancara dan berpartisipasi dalam pembelajaran daring yang Bapak ajarkan. Perkenalkan sebelumnya, Pak, nama saya Mutia Yuniar. Saya mahasiswa Fakultas Pendidikan Matematika dari IKIP Siliwangi. Saya di sini mahasiswa yang sedang KKN, Pak. Tujuan saya ke sini tidak lain untuk silaturahmi bersama Bapak dan ingin sedikit menanyakan tentang pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di sekolah SMK TU Nusantara Cimahi ini. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang saya ingin tanyakan ya, Pak ya. Kalau boleh tahu, Bapak sudah mengajar di SMK ini itu udah berapa lama ya, Pak? Kurang lebih 6 ya, 7 tahun. Bapak mengajar di kelas berapa aja ya, Pak? Untuk tahun sekarang kebetulan saya cuma 2 tingkat, kelas 10 sama kelas 12. Kelas 10 sama kelas 12. Kalau boleh tahu jurusannya jurusan apa ya? TJA, multimedia, animasi. Selain mengajar mata pelajaran yang sekarang nih, Pak, pernahkah Bapak mengajar mata pelajaran yang lain? Dulu pernah saya mengajar fisika, dulu sih, sekarang mah sudah tidak. Ada kesulitan nggak sih, Pak, selama mengajar, apalagi sekarang sedang keadaan pembelajaran daring karena COVID-19 ini? Kalau kesulitan banyak karena jarak ya, mungkin salah satunya jarak dan keterbatasan. Bisa dibilang banyak juga siswa yang memiliki keterbatasan sih. Apakah perangkat, apakah kuota juga gitu kan. Jadi untuk jarak jauh ini agak sulit. Terus kita juga tidak bisa memantau sedang apa sih sebetulnya mereka gitu kan. Itu sih. Jadi tatap muka tuh ya salah satu yang dibutuhkan kalau menurut saya untuk pembelajaran. Kalau boleh tahu nih, Pak, lebih nyaman mana, mengajar daring atau tatap muka menurut Bapak? Tatap muka. Tatap muka. Mengenai pembelajaran di kelas, kalau boleh tahu sendiri sering menggunakan media apa ya, Pak? Karena kan sekarang lagi pembelajaran daring kayak gini tentunya pasti agak sulit. Di kelas, sekarang ya. Iya. Ke tahun ini kita sih bisa dibilang hampir keseluruhan menggunakan Classroom. Kita nyoba pakai Classroom, mudah-mudahan ya diharapkan sih karena kita hampir semua guru menggunakan itu, jadi siswa bisa apa ya? Lebih efektif. Ya mudah-mudahan lebih efektif, jadi semuanya bisa sama gitu kan. Jadi minimal mereka punya Google Classroom. Kalau untuk Zoom sendiri, Pak? Meet, kita menggunakannya Google Meet ya. Gitu. Karena sama. Untuk metode pembelajaran di kelas sendiri itu menggunakan metode pembelajaran apa, Pak, kalau selama daring ini? Selama daring langsung ya jarang saya pakai metode-metode karena dipakai kelompok juga agak sulit. Jadi bisa dibilang materi langsung atau mungkin tanya jawab itu aja sih. Karena untuk sekarang saya belum mencoba banyak metode karena untuk apa ya? Menghubungi siswanya juga bisa dibilang agak sulit gitu kan. Kalau yang kemarin yang kerasa mudah-mudahan sih sekarang lebih mudah gitu sih. Untuk pendekatan sendiri nih, Pak, Bapak sebagai guru kepada murid itu seperti apa ya, Pak, kalau untuk pembelajaran daring ini? Pendekatan sering lebih menyapa karena untuk materi saya tidak akan terlalu banyak. Maksudnya tidak banyak ini targetnya tidak akan terlalu tinggi buat saya pribadi. Yang penting mereka ada yang bisa, ada yang mau belajar, kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu udah cukup buat saya karena saya selalu meskipun kita pakai Classroom, saya selalu menerapkan nomor saya di situ. Jadi apabila ada yang nanya, silakan bisa tanya langsung karena kan Classroom bisa juga masih terbatas lah ya. Karena mereka kan di HP. Jadi kalau misalkan mau nanya langsung di WA ya udah silakan. Saya insya Allah kalau saya bisa jawab saya jawab gitu intinya masih. Berarti Bapak terbuka ya untuk siswa jam berapapun? Insya Allah ya. Kalau telat ya nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih saya bisa jawab walaupun kalau misalkan saya lagi on. Tapi susah nggak sih, Pak, untuk pembelajaran dari ini ngatur siswanya itu? Bisa dibilang susah
bisa dibilang susah walaupun kita sudah komunikasi sama orang tua. Ya mudah-mudahan sih bisa membantu, tapi ya agak susah lah walaupun sudah komunikasi sama orang tua. Keaktifan siswa sendiri selama pembelajaran daring itu seperti apa ya Pak? Alhamdulillah untuk awal masih semangat. Untuk awal mudah-mudahan sampai akhir masih mereka tetap semangat. Kalau sekarang alhamdulillah agak mending lah dibanding tahun kemarin. Mungkin karena sudah terbiasa pembelajaran Yang daring. tahun kemarin mungkin kan baru mulai ya, dan sekarang kita udah coba semua siswa untuk menggunakan classroom. Mudah-mudahan mereka memaksakan lah minimal kita harus punya classroom lah gitu di HP-nya. Walaupun kalau yang misalkan ada keterbatasan kita tidak akan memaksakan. Insya Allah guru-guru juga fleksibel sih. Untuk nilai nih Pak, untuk nilai siswa sendiri selama pembelajaran daring ini sistemnya itu seperti apa? Cara penilaian Bapak? Kalau saya pribadi lebih ke aktifan sih, absensi itu pasti keaktifan siswa, karena tahun kemarin kalau saya lihat dari tahun kemarin alhamdulillah insya Allah yang aktif mah ada nilai lebih lah istilahnya. Dengan dia mau lihat, mau nonton aja itu insya Allah sudah dapat nilai, apalagi dia sudah aktif bertanya gitu kan. Kalau saya tidak lihat nilai akhir dia mengerjakan tugas sampai benar, tapi dengan dia mau bertanya, dia sudah aktif berkomunikasi, itu udah cukup baik. Jadi nilai terpentingnya itu keaktifan siswa di kelas. Untuk sekarang keaktifan komunikasi yang baik sih, karena kita tidak bertemu ya. Kalau boleh tahu Pak, ada bantuan berupa kuota dari pemerintah untuk siswa dan gurunya sendiri? Kalau tahun kemarin ada, cuman yang siswa saya belum tahu rata atau tidaknya, karena dicek ada yang jawab ada yang enggak gitu kan. Alhamdulillah ada sih. Kalau untuk guru sendiri ada? Ada, guru ada. Kalau kurikulum nih Pak, berbicara kurikulum di masa pandemi sekarang itu gimana ya Pak? Ya itu kemarin kalau dari saya simak dari pengawas sendiri lebih ke apa ya, proyek ya. Jadi kita diharapkan siswa aktif dulu lah. Jangan ada targetan materi ada, cuman yang pasti dengan melihat keaktifannya target tidak usah muluk-muluk untuk sekarang. Dengan mereka sudah mau belajar aktif di pembelajaran itu udah menurut saya sih cukup baik. Jadi ke kurikulum ya kita gunakan, tapi ya kita juga sesuaikan juga gitu dengan kondisi yang ada. Kalau materi sendiri ada pengurangan materi untuk di kelas Pak karena pandemi? Saya belum tahu targetnya, tapi kayaknya ketika kita ngobrol kemarin, karena kita jangan terlalu banyak juga MGMP matematika, gimana nih diskusi kira-kira kita belum dapat hasil akhir, tapi mungkin saja gitu kan, karena kan balik lagi ke jam, balik lagi mereka, karena yang saya lihat ketika mereka dapat tugas banyak kelihatannya mereka udah malas gitu kan, ngelihatnya tugas itu sih. Tapi ya mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi sih, saya belum tahu itu mah, tapi kemarin sudah sempat ada obrolan itu. Apalagi di matematika ya Pak. Betul. Pasti siswanya lebih sulit. Betul. Apa sekolah yang Bapak ajar sekarang sudah pernah menerapkan masuk tatap muka selama pembelajaran daring? Sebelum PPKM kemarin kan? Iya, produktif, lebih ke produktif ya, karena SMK kita kan. Jadi produktifnya kemarin ada sekitar berapa persen ya, hampir 20% dari jumlah kelas saling ganti masuk ke sini. Cuman ya sekarang PPKM kita belum berani lagi melaksanakannya. Kalau kemarin sempat, cuman ya itu tetap dibatas karena mereka tetap ilmu produktifnya harus. Berarti lebih ke produktif. Lebih fokusnya ke produktif dulu. Jika diberikan kesempatan dan diberikan izin nih Pak dari pemerintahan dan dari sekolah untuk mengajar tatap muka, tanggapan Bapak sendiri akan seperti apa? Dan langkah awal yang akan diambil untuk belajar tatap muka itu seperti apa Pak? Dapat izin tergantung syaratnya sih. Ya mudah-mudahan kalau dapat izin alhamdulillah menurut saya, karena kalau di matematika yang saya rasa sebetulnya bisa asal komunikasinya baik, karena menggunakan Meet juga sebetulnya bisa. Cuman ya kita nggak tahu lah kondisi mereka di mana, dan media itu sekarang udah banyak. Kalau saya pribadi udah bisa lihat yang dimanipulasinya ada gitu kan. Makanya enaknya tatap muka kita bisa melihat anaknya langsung dan kita bisa memberikan langsung, dan mudah-mudahan itu bisa lebih baik sih harapan saya mah. Jadi cukup kabar baik kalau misalkan itu terjadi. Untuk di kelas nih Pak, apa Bapak pernah menggunakan seperti quizzes
aplikasi yang seperti itu untuk pembelajaran? Pernah, cuman kadang anaknya nggak support. Jadi keterbatasan perangkat, balik laginya ke situ. Jadi saya tidak bisa mensamaratakan, makanya pernah pakai itu, ternyata nggak semua bisa, kasihan juga kan kalau kayak gitu. Makanya untuk sekarang kita cari yang simpel dulu aja deh, yang penting mereka mengikuti. Menarik sih itu aplikasinya, cuman ya itu masih ada keterbatasan. Kalau seperti ini Pak, PBA Excel, kalau sekarang kan lagi zamannya nih PBA Excel. PBA Excel? Iya, kayak kita membuat aplikasi di PBA Excel, seperti misalnya lompat kodok yang seperti itu. Apakah Bapak pernah menerapkannya juga di sekolah? Belum kalau untuk itu. Berarti lebih ke Google Classroom saja. Untuk sekarang mungkin Google Classroom biar lebih merata sih intinya. Apa harapan Bapak nih Pak ke depannya untuk pembelajaran daring saat ini? Apa ya? Ya intinya mah mudah-mudahan anaknya semangat sih, harapannya mah anak-anaknya semangat, atau dukungan orang tua juga, walaupun sebetulnya orang tua di rumah bakal kerja keras juga ya. Jadi nambah tugas memantau anaknya langsung, tapi ya intinya mudah-mudahan mereka semangat, orang tuanya semangat, karena bisa dibilang saya sedih, nggak tahu sih, minat sekolah sekarang agak berkurang menurut saya. Ya itu sih, mudah-mudahan intinya semangat untuk belajar aja dulu. Harapan saya sih itu. Terakhir nih Pak nih. Mangga. Apa harapan Bapak untuk mahasiswa Fakultas Pendidikan Matematika seperti saya ini Pak? Ya apa ya? Apa ya? Untuk mahasiswa mungkin tadi ya, banyak aplikasi yang udah bisa banyak digunakan, jadi lebih berkembang lagi. Karena sebetulnya kami juga di sini guru harusnya lebih sama mengikuti gitu kan. Mungkin sayanya aja yang itu mah yang kurang update, tapi di mahasiswa itu harus update terus. Kalau nggak ada salahnya jika Anda membuat sesuatu yang tadi, coba dipublikasikan, atau mungkin Bu cobain yuk ini gitu kan, misalnya Pak cobain ini, kira-kira bisa nggak ada salahnya itu untuk menawarkan gitu kan. Barangkali kayak saya, kalau jujur saya belum tahu itu aplikasi ya, yang PBA Excel itu. Betul, nggak tahu emang lupa nggak tahu gimana, tapi saya baru dengar gitu kan. Tapi ya itu mungkin karena mumpung masih kuliah, perkembangan zaman terus gitu kan, nggak ada salahnya misalkan Pak kalau ada ini ada aplikasi bagus Pak cobain, nggak ada salahnya itu. Yang pertama mungkin salah satunya untuk mahasiswa baru nambah channel juga sih kalau menurut saya. Jadi apa yang ilmu kalian punya bisa diimplementasikan langsung ke dunia pendidikan, itu sih. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya atas kesediaan Bapak untuk saya wawancara. Siap. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Supaya kita bisa masuk sekolah seperti biasa kembali. Amin. Dan semoga Bapak dan keluarga sehat selalu, Amin. diberikan rezeki yang lancar dan dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya saat ini. Amin. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kiri dong. Jangan nutupin muka. Di sini ya. Atas sedikit. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing, but now Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Yuniar dari Fakultas Pendidikan Matematika
Di sini saya sedang berada di SD Negeri Harapan Mekar Cisarua. Saya sedang observasi, wawancara, dan berpartisipasi bersama salah satu guru. Yuk, bikin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana nenek kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, Bu ya, dan Amin. dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya saat ini. Amin. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk berwawancara dan berpartisipasi dalam pembelajaran daring yang Ibu ajar ini. Iya. Perkenalkan, Bu, nama saya Mutia Yunia. Saya mahasiswa Fakultas Pendidikan Matematika dari IKIP Siliwangi. Iya. Saya di sini mahasiswa yang sedang KKN, Bu. Tujuan saya ke sini tidak lain untuk silaturahmi bersama Ibu dan ingin sedikit menanyakan tentang pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di sekolah SD Negeri Harapan Mekar. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang saya ingin tanyakan saja ya, Bu ya. Mangga. Kalau boleh tahu, Ibu sendiri sudah mengajar di sekolah ini berapa lama ya, Bu? Kurang lebih Ibu mengajar di SD Harapan Mekar sudah dari 2007, 2007. berarti 14 tahun. 14 tahun. Iya. 14 tahun. Lumayan ya, Bu ya, udah lama. Alhamdulillah. Selain ada kesulitan nggak, Bu, selama mengajar? Apalagi sekarang sedang keadaan pembelajaran daring karena COVID-19 ini. Kalau dalam tatap muka aja itu ada kesulitan ya, Iya. apalagi ketika daring. Iya, pasti. Pertama, aktivitas siswa itu tidak terpantau. Iya. Kadang siswa itu mengerjakan, kadang tidak. Ikut dalam pagi sampai terakhir tuh kadang siswa sudah tidak ada. Gitu. Iya, jadi Jadi susah. agak susah di siswanya. Waduh, susah sekali. Susah sekali. Gurunya juga sama, kadang terkendala untuk menyampaikan materi kan seperti matematika susah. Iya. Itu harus diterangkan, sementara tuntutan banyak, jadi akhirnya kita berusaha untuk mencari ilmu, Iya, betul. misalnya dengan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Lebih nyaman mana, Bu, mengajar daring atau tatap muka? Jelas tatap muka. Lebih jelas ke anak. Iya, iya. Mengenai pembelajaran di kelas, kalau boleh tahu Ibu sering menggunakan media apa ya, Bu? Karena kan sekarang lagi pembelajaran daring kayak gini, tentunya pasti agak sulit. Iya. Jadi media Iya, media pembelajarannya. ketika daring. Iya, Ya. ketika daring. Ketika daring ya kebanyakan kan medianya bisa menggunakan Zoom. 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 Terus ketika itu ulangan kita menggunakan Google Form atau Quizzes. Oh iya. Ya, jadi anak-anak sudah bisa menggunakan itu. Kemudian juga video-video pembelajaran itu aja. Kalau misalnya pengumpulan tugas sendiri itu melalui Google Classroom atau by WA? Kadang lewat Google Classroom, kadang juga lewat WA. Kadang kan terbenturnya kita mengharapkan sebetulnya semua lebih terfokus ke Google Classroom. Cuman kendalanya itu adalah tidak semua siswa menggunakan HP Android. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kendalanya tidak menggunakan HP Android itu pengumpulan tugasnya manual datang Iya. ke sekolah. Kadang ke rumah, yang penting anak bisa mengerjakan tugas sesuai yang diberikan. Untuk metode pembelajaran di kelas sendiri menggunakan metode pembelajaran apa ya, Bu? Di kelas ketika daring, Iya, ketika daring. kebanyakan sih ceramah, kemudian demonstrasi, ya demonstrasi, eksperimen, ya itu. Kalau eksperimen sendiri itu boleh tahu seperti apa, Bu? Misalnya ketika tentang larutan, jadi diberikan macam-macam percobaan, anak untuk mempraktekannya, menemukan tapi di video Oh, gitu. di Jadi video. ketika mempraktekkan itu siswa membuat video. Berarti pengumpulannya lewat video. Iya. Untuk metode pendekatan sendiri nih, Bu, menggunakan metode pendekatan apa kalau selama daring ini? Pendekatannya ya yang tadi penemuannya, Iya. problem solving, kemudian kontekstual. Jadi kontekstual itu siswa belajar materi yang dia bisa lebih bermakna, karena materi yang dia dapatkan itu akan digunakan untuk dia sepanjang hidup, jadi lebih bermakna lah. Keaktifan siswa sendiri, Bu, selama pembelajaran daring itu seperti apa ya?
ketika awal pandemi keaktifan lumayan ya, lumayan. Tapi lama kelamaan Agak bosan. jangankan siswa mungkin ya, guru juga kadang sudah mulai bingung gitu, ya lelah, bosan memberikan materi yang ya seperti itu begitu. Untuk nilai siswa sendiri Bu, selama pembelajaran daring ini sistemnya seperti apa ya? Dan cara penilaiannya bagaimana? Ya, pengumpulan tugas itu tadi ya. Jadi anak mengumpulkan tugas, kemudian masuk, kita nilai seperti biasa. Atau ulangan juga menggunakan, kalau Google Form kan sudah jelas ya. Jadi begitu masuk nilai anak sudah langsung ada gitu. Apakah ada bantuan berupa kuota Bu dari pemerintahan untuk siswa dan gurunya sendiri? Untuk siswa sih hanya baru 1 kali waktu awal pandemi. Awal pandemi saja. Berarti kesini belum ada. Kalau untuk guru sendiri? Kalau guru alhamdulillah, cuman begitu udah berapa bulan ini ya, mungkin sampai akhir tahun kemarin lah, Januari sampai sekarang kayaknya kuota sudah tidak ada. Biasanya kan sudah langsung kelihatan ya, nggak ada bantuan gitu. Sekarang nggak ada. Apakah sekolah yang Ibu ajar sekarang ini sudah pernah menerapkan masuk tatap muka selama pembelajaran daring? Belum. Belum pernah. Belum. Berarti sebelum PPKM juga belum pernah. Soalnya kan kalau di kota-kota itu udah ada yang pernah tatap muka. Oh, yang ditunjuk mungkin ya, Iya. yang jadi sampel belum pernah. Jadi Belum pernah. semenjak pandemi tidak ada tatap muka. Jika diberikan kesempatan Ibu dari pemerintah dan dari sekolah diberikan izin untuk mengajar tatap muka, tanggapan Ibu sendiri akan seperti apa dan langkah awal yang akan diambil untuk pembelajaran tatap muka itu seperti apa? Alhamdulillah kalau boleh tatap muka mah ibu senang ya. Ibu lebih senang kalau misalnya alhamdulillah sekali, karena materi lebih tersampaikan, anak mengerti, anak juga aktivitasnya lebih terpantau. Nah mungkin langkah yang pertama itu kita harus betul-betul menyiapkan sarana prasarana, dan semualah, pokoknya semua protokol kesehatan itu harus sudah terpenuhi hingga pembelajaran daring bisa dilaksanakan. Apa harapan kedepannya Ibu untuk pembelajaran daring ini? Harapannya pembelajaran daring, inginnya sih dapat bantuan ya. Pasti ya. Iya, gitu, karena kasihan sih orang tua gitu, Iya. tidak semua orang tua mampu untuk beli kuota kuota. gitu. Nah itu bantuan kuota untuk anak-anak, untuk guru. Terus kalau bisa sih daring boleh, ya ingin nggak apa-apa. Tapi ada luringnya juga lah gitu. Iya. Jadi misalnya seminggu sekali. Iya, daring perlunya untuk apa? Ya minimal menambah wawasan lah. Iya. Guru yang tadinya gaptek, iya. Sekarang kan sudah mulai belajar WA itu bagaimana, membuat video itu bagaimana, seperti itu. Terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk mahasiswa Fakultas Pendidikan Matematika seperti saya ini Bu? Inginnya sih ya belajar lah ya, Iya. belajar, mudah-mudahan ke depannya, karena kan kalian itulah calon penerus ibu. Iya. Ibu kan pasti akan tua, pensiun, nah, yang muda-muda lah gitu. Nah kalau bisa sih di SD juga ada lah, memberikan ilmunya sesuai dengan bidangnya gitu. Baik, terima kasih banyak ya Bu atas kesediaan Ibu untuk saya wawancara. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, Amin. supaya kita bisa masuk sekolah seperti biasa kembali. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu, Amin. diberikan rezeki yang lancar dan dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya saat ini. Amin. Terima Sekali kasih. lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last high